Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami juga menyambut Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan secara live streaming. Selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, apakah ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk ibadah kita pada hari ini? Boleh berdiri kalau baru pertama kali hadir. Ya, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Kami terus mengundang kalau masih di Kota Palembang untuk boleh terus datang dan beribadah bersama-sama dengan kami. Apakah masih ada yang lain? Oke, nggak ada. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 25, ayat yang pertama. Cuma satu ayat. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mari kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, beserta dengan segala isinya termasuk hidup kami. Satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan menuntun kami hingga kami boleh ada dalam ruangan ini. Dan jemaat Tuhan juga yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mau bersatu, untuk mau meninggikan Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami pagi hari ini bukan hanya sebagai rutinitas bagi kami sebagai orang Kristen, tetapi sebuah ucapan syukur, sebuah gaya hidup, karena kami tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang sama-sama beribadah. Biarlah kiranya Tuhan menolong mengurapi agar setiap kami, baik pelayan maupun setiap jemaat, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ditaburkan, hati kami siap untuk menerimanya, dan kami siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Begitu juga jemaat yang di rumah, meskipun tempat kami berbeda, tetapi kami percaya bahwa kuasa Allah Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Engkau ada bersama dengan kami dalam ruangan ini, kami juga percaya bahwa Engkau juga ada bersama dengan mereka yang sedang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Kiranya Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa dan mengambil alih segalanya hingga kami akhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan namanya sebagai ucapan syukur kita. Biarlah sepanjang hidup kita segala puji, hormat, dan syukur hanya kita naikkan kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Saya undang sidang jemaat yang ada di dalam gereja untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersyukur kehadirat Tuhan dengan pujian, ku naikkan syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang layak kita puji dan layak kita sembah. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama meninggikan namanya. Karena dialah Allah yang dahsyat, yang patut kita puji dan patut kita sembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari kita akan puji dan tinggikan namanya. Ku senang Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Benar ya Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami, biarlah sampai akhir hidup kami mau memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah di hidup kami. Kami telah melihat kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami mau berjuang sampai akhirnya, dan biarlah Tuhan tetap melihat kami, tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi
kami dalam surga ini kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang haus akan Engkau, yang merindukan hadirat Allah menjamah setiap pribadi kami. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, berpengalaman dengan Engkau Bapa. Kami merindukan sekali saat-saat kemesraan dengan Tuhan. Roh Kudus berbicara di dalam setiap pribadi lepas pribadi, agar kehadiran kami di tempat ini, agar kedatangan kami dalam ibadah secara live streaming tidak akan mengurangi hadirat Allah yang kami rindukan. Siapa kami ini? Kami manusia berdosa, kami tidak layak, tidak pantas. Tetapi oleh karena kemurahan hati Allah, oleh karena kemurahan hati Bapa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, memungkinkan kami, manusia yang berdosa ini, dilayakkan untuk menyembah dan memuji-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan itu, dan biarlah kami memiliki sebuah kerendahan hati, meninggikan dan mempermuliakan Allah. Dan kami boleh dipertumbuhkan kerohanian kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh kedapatan setia sampai akhir. Berbicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan, Roh Kudus teguhkan firman itu dalam setiap hati kami, sehingga menjadi rema. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Biarlah firman-Mu ini memberkati baik yang menyampaikan maupun yang menerima dan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi saya akan menyapa Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya senang sekali hari ini kita ada tamu ya. Keluarga ini namanya Pak Giliam, betul ya? Bapak Giliam ya. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Giliam, yang hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi ini ya, saya mengambil sebuah judul khotbah, yaitu Kukan tetap setia sampai akhir. Ya, kukan tetap setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca ayat Alkitab yang kita ambil dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kolose, yaitu surat Kolose pasalnya yang ke-2. Ya. 2 ayat saja. Kita baca 2 ayat saja. Ya, Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Kita baca bersama-sama ya, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulisan surat ini ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di mana? Dari dalam penjara Roma. Ingat, Paulus itu dipenjara di Roma karena memberitakan Injil. Kenapa sampai diadili dan dipenjara di Roma? Karena waktu di Yerusalem dia sudah ditangkap dan dipenjarakan juga. Kemudian masyarakat memberontak terhadap keberadaan Paulus, karena Paulus itu dianggap sebagai pengacau, ya, mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Lalu Paulus naik banding ke Kaisar, sehingga dia sampai ke Roma. Dan waktu perjalanan ke Roma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, naik kapal itu berbulan-bulan, sampai sekitar 3 bulanan, baik kapalnya karam dan lain sebagainya.
Kemudian sampai di Roma diadili. Setelah diadili dia masuk penjara. Ketika masuk penjara saudara, dia itu dirantai. Dijaga ketat oleh serdadu-serdadu Romawi, oleh tentara-tentara Romawi atau oleh prajurit-prajurit Romawi. Dan di saat dia di penjara lalu dijaga bergiliran, sip-sipan penjaga itu, Paulus terus memberitakan Injil sampai akhirnya ya, istana kerajaan Romawi itu mendengar, mengetahui bahwa Paulus di penjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi melakukan pemberitaan Injil. Nah, saat berada di dalam penjara selama 2 tahun di Roma itu, dia menulis surat yang dikirimkan kepada jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Kolose adalah jemaat yang bukan langsung dibuka oleh Rasul Paulus, tetapi dalam pelayanan Paulus di Efesus waktu itu, kemudian di Efesus itu adalah sebuah kota yang sangat besar, kemudian jemaat di sana sangat luar biasa bertumbuh, kemudian ada diakan-diakan dan pemimpin-pemimpin kaum awam yang sungguh luar biasa kesetiaannya, pertumbuhannya dalam iman, dan bebannya dalam memberitakan Injil. Sehingga kota di Kolose dan Laodikia dan lain sebagainya itu dilayani oleh orang-orang awam, dibuka oleh orang-orang awam. Artinya bahwa tidak harus gembala sidang, tidak harus pendeta, tidak harus rasul yang membuka pelayanan. Tapi saya angkat topi dengan Kolose ini. Di mana kaum awam, Epafras itu membuka pelayanan di sana. Nah, suatu ketika Epafras ini minta bantuan kepada Paulus. Mari, silahkan duduk. Kalau tidak salah ini Titus Bone ya. Selamat datang Titus Bone, pemain Sriwijaya atau ya, kalau saya tidak salah pemain sepak bola. Ya, selamat datang dan selamat beribadah. Jadi saat itu ya, Epafras itu menyampaikan minta bantuan kepada Paulus. Kenapa? Ternyata ya, jemaat di Kolose ini yang tadinya bertumbuh luar biasa, kerohaniannya maju, ya saat dipimpin oleh kaum awam, ya kebenaran firman yang terus menyebar dari Efesus ke kota-kota lain, saat itu bertumbuh luar biasa. Tahu-tahu ada ajaran-ajaran yang masuk, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang masuk kepada kota Kolose, lalu mempengaruhi jemaat. Lalu bisa dikatakan adalah saat Paulus menulis surat pada jemaat di Kolose, jemaat sedang mengalami krisis kepercayaan. Oleh karena ada ajaran-ajaran palsu yang menyusup mempengaruhi jemaat, sehingga jemaat bisa tergoncangkan kepercayaannya itu. Itulah sebabnya pertama Paulus mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 1, dipuji jemaat itu luar biasa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar, perhatikan baik-baik, Paulus mendengar kesaksian di mana jemaat Kolose itu bertumbuh. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus. Artinya, jemaat Kolose yang notabene belum terlalu lama, kira-kira sekitar 5 tahunan, jemaat itu bertumbuh, imannya luar biasa. Nah, Paulus mendengar ajaran-ajaran yang masuk menyesatkan jemaat di sana. Ya. Ayat 7. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras. Siapa dia? Kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi Epafras itu melayani dengan setia di Kolose. Paulus mendengar kesaksian bahwa jemaat Kolose adalah jemaat yang bertumbuh secara luar biasa. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, ayat 9, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada ajaran masuk di sana, ajaran yang menyesatkan jemaat.
Jemaat Kolose, jemaat yang didirikan dengan setia oleh pelayan Tuhan kaum awam. Anggota jemaat Kolose kebanyakan dari orang-orang Yunani. Saat Rasul Paulus menulis ini, mereka sedang mengalami ancaman yang luar biasa dari ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Apa kira-kira? Mereka menjanjikan suatu hubungan yang erat dengan Allah, itu merupakan suatu kesempurnaan. Ketika mereka berhubungan dengan erat dengan Allah, itu artinya kesempurnaan rohani yang sejati, kata ajaran itu. Kemudian ajaran itu juga hanyalah filsafat-filsafat manusia yang turun-temurun diajarkan. Paulus mengkritik itu. Ayat pasal 2 ayat 8, coba kita lihat. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jemaat di Kolose diingatkan, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang palsu. Kemarin saya ngomong sama Pendeta Tinus bahwa Pak Petinus, sudah mulai ada orang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus bukan sang pencipta. Ada orang yang meyakini Yesus itu sekedar ciptaan, bukan yang mencipta. Padahal Alkitab menjelaskan bahwa sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada. Di dalam keberadaannya sebagai Allah. Yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Itu banyak aliran-aliran sekarang ini ya, luar biasa. Kalau saudara tidak hati-hati melihat dan mendengarkan YouTube, saudara bisa terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang itulah sebabnya kembali kepada Alkitab, back to the Bible itu sangat penting sekali. Kita tanpa dijaga kerohanian kita dengan kebenaran Alkitab, kita bisa hancur, kita bisa bimbang dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat di sana disesatkan oleh ajaran-ajaran ini. Ajaran ini juga mengatakan bahwa upacara sunat secara lahiriah adalah bermanfaat untuk perkembangan rohani. Padahal Paulus jelas menyanggah itu. Pasal 2 ayat yang ke-11 bunyinya demikian, Paulus, dan dialah kamu, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi mereka diwajibkan oleh ajaran sesat itu, kamu harus disunat secara lahiriah. Paulus katakan, bukan, kamu telah disunat, tapi bukan sunat lahiriah jasmani, tapi sunat penanggalan tubuh yang berdosa. Luar biasa. Lalu ayat yang ke-12 ini menarik banget ya, pasal yang kedua ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ajaran-ajaran yang terus mempengaruhi iman jemaat di sana ini ditangkal oleh tulisan Paulus. Ya. Ini ditolak ya, dibentengi oleh tulisan Paulus. Pengajar palsu juga mengajarkan bahwa peraturan-peraturan tentang makanan ya bermanfaat untuk mencapai kesempurnaan secara rohani. Itu ajaran-ajaran yang disusupkan, ajaran yang diajarkan terhadap orang Kristen yang masih baru di sana. Tetapi perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 pasal yang kedua. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan. Jadi sudah dikalahkan oleh karena kematian Kristus. Jadi adat istiadat itu, peraturan-peraturan itu sudah tidak berguna lagi. Ya, sudah tidak berguna lagi. Kemudian ayat yang ke-11, ya saya ulangi lagi, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat lahir sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan dari tubuh yang berdosa. Kemudian Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana supaya mereka tetap percaya sungguh-sungguh, memiliki iman sungguh-sungguh, menyatu sungguh-sungguh dengan Kristus, bukan dengan yang lain. Bukan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, bukan karena ajaran turun-temurun. Bahkan mereka menyembahnya itu ajaran sesat kepada malaikat, bukan menyembah kepada Allah di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Ini ditolak habis-habisan oleh Paulus. Dan Paulus punya beban untuk
membawa jemaat Kolose bertumbuh secara sehat di dalam Kristus. Maka dari itu saya mulai dalam pasal kedua ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Perhatikan baik-baik yang tadi sudah kita baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang Paulus katakan. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Kamu tidak boleh mencampuri imanmu itu dengan peraturan-peraturan, dengan adat istiadat, dengan ajaran-ajaran palsu yang masuk, tidak boleh. Oleh karenanya kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus membawa dirimu terus bertumbuh di dalam perjalanan rohanimu setingkat demi setingkat agar kamu menjadi dewasa secara rohani. Maka dari itu Paulus mengatakan karena itu. Karena apa? Kata karena itu adalah dikaitkan dengan kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu apa? Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita lihat garis besar khotbah kita. Bagaimana agar kita tetap memiliki kesetiaan sampai akhir dalam mengiring Tuhan. Sementara perjalanan hidup kita ini penuh dengan tantangan, sementara di luar sana ajaran-ajaran yang luar biasa, bahkan di YouTube banyak juga ajaran-ajaran sesat. Buku-buku banyak yang juga mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan firman Allah. Bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana agar kita tetap memiliki sebuah kesetiaan sampai akhir. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, hati-hati kamu ya dengan ajaran-ajaran, dengan filsafat-filsafat, dengan peraturan-peraturan, dengan larangan ini dan lain sebagainya. Kamu hati-hati. Aku mau ingatkan kamu, kamu telah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oleh karena itu maka kamu harus, yang pertama, apa yang dikatakan oleh Paulus, tetap tinggal dalam Yesus. Agar mereka tidak jatuh ke dalam rayuan-rayuan nabi-nabi palsu atau guru-guru yang menyesatkan, kamu harus tetap tinggal di dalam Kristus. Apa artinya tinggal? Apa artinya tinggal dalam Kristus? Artinya adalah memegang teguh, loyal, patuh, disiplin, komitmen. Itu. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu harus mendisiplin diri, tetap berada di sana. Kamu harus teguh berpegang terhadap imanmu kepada Dia di sana. Kamu harus komitmen, kamu harus teguh, jangan goyah. Hati-hati. Ajaran palsu sudah masuk ke wilayahmu. Hati-hati penyesat-penyesat sudah mengajarimu. Kamu tidak boleh menyimpang, tidak boleh keluar dari rel. Bapak Ibu pernah melihat sebuah kejadian yang fatal yang mengakibatkan kematian yang sangat luar biasa. Ketika kereta yang sedang berjalan lalu keluar dari jalurnya. Itu akan mengakibatkan sebuah kerugian yang sangat besar. Jemaat Kolose diminta untuk tetap di dalam rule, tetap di dalam kebenaran yang diajarkan, tetap di dalam doktrin-doktrin yang diajarkan, tetap di dalam Kristus. Karena siapa Kristus itu ditulis di dalam ayat yang lain, Dia adalah kepenuhan Allah. Seutuhnya tinggal di dalam manusia jasmani Kristus. Jadi Anda tidak perlu belajar yang lain untuk memperoleh kesempurnaan rohani, untuk memperoleh jaminan keselamatan, untuk memperoleh berkenan kepada Allah. Kamu hanya harus tetap tinggal di dalam Kristus. Saya mengajar kelas Kristen baru setiap hari Minggu, dan kemarin saya mengajarkan tentang arti tetap tinggal di dalam Kristus itu apa.
gambarannya yang sering kita lihat dan sering diajarkan dan sering kita dengarkan yaitu di dalam Yohanes pasal 15. Perumpamaan tentang gambaran tentang pokok anggur yang benar. Ya. Digambarkan dengan ranting yang tetap melekat dalam pokok anggur. Itu adalah tinggal tetap. Tinggal artinya berlanjut hidup di dalam Yesus. Berkelanjutan hidup. Continue terus menerus. Tidak sekarang hidup lalu ditinggalkan kemana-mana. Lalu itu balik lagi. Bukan. Kekristenan di Kolose diminta oleh Paulus. Kamu kan sudah beriman kepada Yesus kan? Kalau kamu sudah beriman kepada Yesus, kamu harus tetap di dalam Dia. Jangan memberikan kesempatan pada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran Injil ini. Ya. Bahkan Paulus, ada orang-orang yang memberitakan Injil ya, karena Paulus di penjara itu, ada yang punya niatan-niatan tidak baik. Ada punya motivasi-motivasi yang salah. Ada yang punya motivasi kasih memang, tapi ada yang punya motivasi yang tidak baik. Karena apa? Karena apa? Supaya Paulus itu semakin di penjara dia senang. Orang-orang yang merasa dirinya kepengen memberitakan Injil, bagi Paulus ya silahkan aja beritakan. Yang penting nama Yesus Kristus diberitakan. Kamu mau nggak suka sama saya selama saya di penjara itu tidak ada masalah. Yang penting Kristus diberitakan. Artinya Paulus tidak pusing dengan apapun. Yang penting Kristus diberitakan. Nah, orang-orang di Kolose ini bukan Kristus yang dimuliakan, yang dipuji. Tapi ajaran-ajaran itu lebih menyembah kepada malaikat. Ada ajaran yang mengatakan begini, karena tubuh jasmani ini adalah sumber daripada dosa. Materi itu adalah sumber daripada dosa, maka itu harus dimusuhi. Makanya ada yang melalui ada penyiksaan diri. Karena sumber dosa itu adalah dari diri. Ada penyiksaan diri untuk membawa ke sebuah kesempurnaan. Ini yang disangkal oleh Paulus, diluruskan. Maka Paulus mengembalikan kepada jalur firman Allah yang benar. Itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya Tuhan, tinggal artinya kita hidup terus menerus, berkelanjutan di dalam iman kita kepada Yesus. Ketika orang diselamatkan, artinya dia berada tinggal tetap di dalam Kristus. Ketika orang diselamatkan. Nah itu ayatnya ada di Roma 1, Roma 8 ayat 1, 2 Korintus 5:17, tidak saya sebutkan. Tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Ya, bukan hanya pengenalan secara lahir, secara luar, tapi hubungan yang dekat, artinya ada relasi kepada Tuhan, relasi kepada Allah. Tinggal di dalam Yesus adalah sebuah keadaan yang menyatu dengan Kristus terus menerus berkesinambungan, continue. Ini maunya Paulus, agar kita orang percaya tetap kuat, agar kita orang percaya tetap setia, agar kita orang percaya tetap berada dalam sebuah perjalanan rohani yang benar. Maka ketika orang setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggallah di situ. Jangan engkau campuri dengan perkara-perkara yang lain. Bahkan Paulus katakan, adat istiadat lama tinggalkan. Segala sesuatu yang menguntungkan, ya di luar Kristus istilahnya. Itu bukan sesuatu yang mempermuliakan Allah atau yang dibanggakan. Maka dari itu, Paulus memiliki sebuah pernyataan hidup bahwa Kristus, hidupku Kristus. Artinya, tidak ada yang dipikirkan selama hidup kecuali Kristus. Kecuali Kristus dan kecuali Kristus. Ketika orang sudah mampu membawa tahap kehidupan seperti Paulus, maka mati kapanpun gak takut. Amin. Kalau kita percaya kepada Yesus, mati kapanpun gak takut karena ada jaminan di sana. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka tetap tinggal di dalam Kristus ya. Tetap tinggal di dalam Kristus. Nah kemudian yang kedua, selain kita tetap tinggal di dalam Kristus, apa? Tentunya tidak hanya tinggal begitu saja, tetapi berakar dan bertumbuh. Ya. Kekristenan itu dituntut untuk berakar dan bertumbuh. Ini apa? Gambaran tentang tanaman atau pohon. Perhatikan baik-baik, berakar itu ke bawah,
bertumbuh itu ke atas. Jadi saya satukan antara berakar dan bertumbuh. Ya. Berakar dan bertumbuh. Jemaat di Kolose harus berakar kuat di dalam pengenalannya kepada Kristus. Karena apa? Fungsi akar itu menyerap, mencari makanan. Lalu disuplaikan ke daun, diolah di sana, kemudian diratakan ke seluruh pohon itu sehingga tanaman atau pohon itu hidup. Bisa berbuah, bisa berbunga, bisa hijau daunnya. Nah, sama saja bahwa akar rohani kita yang ditulis di dalam, saya tulis di dalam garis besar khotbah saya, bahwa akar rohani juga berfungsi sebagai penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Kalau kita semakin dekat, semakin kuat, semakin berakar, jadi nutrisi dari Allah itu terhisap dalam kehidupan kita. Nutrisi dari Kristus terhisap dalam kehidupan. Jadi secara tidak langsung kehidupan Kristus mempengaruhi hidup kita. Ucapan kita, pola pikir kita, tindakan dan perilaku kita dipengaruhi oleh nutrisi-nutrisi yang kita serap daripada Kristus itu. Sehingga di dalam pasal berikutnya Paulus mengatakan kamu menjadi manusia baru. Seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebenarnya Paulus juga ingin menyampaikan seperti itu. Kamu itu sudah percaya Yesus, kamu tinggal di dalam Kristus. Ya, kamu menjadi ciptaan baru, jangan mau kamu dipengaruhi lagi dengan ajaran-ajaran filsafat seperti itu. Kamu harus tetap tinggal di dalam Kristus, bahkan kamu harus terus berakar, menancapkan akarnya. Saudara, pemahaman yang dapat kita petik ataupun kita ambil, makna daripada apa yang disampaikan Paulus adalah, mari kita terus melekatkan hubungan kita dengan Tuhan secara benar. Ketika kehidupan perjalanan rohani kita lalui dengan benar, bagaikan akar yang terus menancap ke bawah, mencari sari-sari makanan Kristus. Atau mungkin orang tidak melihat kerohanian kita seperti apa. Orang tidak melihat kapan kita berdoa. Orang tidak melihat kapan kita belajar firman. Orang tidak berdoa kapan kita menyembah Tuhan, mungkin tidak. Tetapi karena nutrisi dari Kristus itu sudah dihisap sedemikian rupa, mempengaruhi jiwa dan kehidupan kita, maka implementasinya adalah buah kehidupan orang percaya. Itu pasti berbeda. Maka dari itu, ketika akar pohon menancap ke bawah dengan kuat, maka dipastikan pohon itu akan berdiri kokoh. Amin. 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 Kalau kerohanian kita, nutrisi kita mendapatkan terus menerus dari Tuhan Yesus, tantangan kehidupan boleh ada, tapi saudara akan tetap tegak. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dunia boleh bergoncang seperti pujian tadi. Tetapi Kristus tetap akan menegakkan diriku kalau aku melekat, kalau aku berakar kuat. Dan aku akan membuahkan sebuah kehidupan. Dan buah kehidupan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, poin ketiga. Selain berakar dan bertumbuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus teguh dalam iman. Ya, teguh dalam iman. Jika orang percaya mengikuti tangga perjalanan rohani yang tepat, yang benar, hasilnya akar rohani akan semakin dalam. Pohon kerohanian kita, hidup kita akan semakin kokoh berdiri. Dan terus bertumbuh, mencapai kedewasaan
seperti yang dituntut oleh Paulus dan dituntut oleh firman Allah, bahwa kita harus mencapai kedewasaan penuh. Seperti apa pendeta? Serupa dengan Kristus. Gampang? Enggak. Sulit? Iya. Bisa dicapai? Tidak mustahil. Asal jangan dengan kekuatan sendiri. Saudara, ketika Kristus sudah menjadi bagian, ketika Kristus sudah menyatu dalam hidup kita, orang bisa meninggalkan apapun. Tahun 93, saya diizinkan oleh Tuhan main ke Amerika selama 3 bulan. Waktu itu ke beberapa tempat. Los Angeles, Michigan, California, Georgia, Atlanta, dan lain sebagainya. Muter-muter memberikan kesaksian. Ya, sekalipun bahasa Inggrisnya nggak terlalu bisa. Memang ya nggak bisa, tapi belajar pakai gerakan-gerakan. Nah, kemudian saya diajak sebuah tempat, lalu di situ ada pengutusan misi ke luar negeri. Lalu saya dikasih tahu, untuk menjadi misi yang diutus ke luar negeri, orang ini harus melalui screening, harus melalui tahapan-tahapan, selektif, harus ada ujian-ujian macam-macam. Kira-kira orang ini kalau aku utus ke luar negeri, keluar dari negara Amerika, dia ini mampu bertahan atau tidak? Bener-bener atau tidak? Itu bener-bener. Misalnya dari sekitar 50, itu terus di training atau sampai kepada nanti bisa tinggal 25, tinggal berapa, akhirnya siap baru diutus. Kalau enggak bisa. Karena itu harus bener-bener. Ya. Kalau sudah suami istri, suaminya udah oke, istrinya harus oke. Kalau istrinya oke, anak-anaknya juga. Jadi enggak bisa salah satu. Karena apa? Karena begitu sudah berada di luar negeri, saat dia mengemban panggilan amanat agung dari Tuhan, dia enggak bisa 1 tahun 2 tahun kabur balik lagi ke negaranya. Artinya dari lembaga yang mengutusnya itu perlu benar-benar diseleksi. Nah, bagaimana mereka meninggalkan kotanya, meninggalkan negaranya? Itu karena apa? Karena sudah punya hati menyatu dengan Kristus, sehingga bagiku hidup adalah Kristus. Dan ketika Kristus melihat dunia penuh belas kasihan, maka orang-orang yang di-training, orang-orang yang akan diutus ke luar negeri tadi, dia punya hati seperti hatinya Kristus, dia punya pikiran seperti pikiran Kristus, sehingga dia siap kemanapun. Bapak Ibu mungkin pernah melihat YouTube yang sekarang ini sedang viral, yaitu James. Saya lupa James kepanjangannya siapa. Aku pernah tahun 80 berapa, kalau enggak 90 itu 80 di Jakarta. Dia kesaksian, beliau di pedalaman Papua. Pertama kali dia membuka sebuah tempat. Sampai sekarang, rambutnya panjang, udah tua. Mungkin Giliam kenal, mungkin tahu itu ya. Ada di YouTube itu. Viral, luar biasa. Bagaimana dia menyaksikan pelayanannya. Anaknya ini sering kena malaria, karena di daerah Indonesia bagian timur itu luar biasa, mengerikan. Dan hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani bersama dengan kita, yang dulu-dulu ya, ada Pak Marvin Leeds, ada Pak Charles Lewis, ada macam-macam, itu yang mereka kembali. Kemarin baru, ya kan, Pak Steve, Pak McTingley, ada Pak Adam, dan lain sebagainya. Saya percaya mereka ini luar biasa. Ketika nutrisi dari Kristus sudah menyerap, terserap di dalam dirinya, maka Kristus itu bagian daripada hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman perlu teguh, seperti orang Kolose diingatkan, kamu harus teguh agar kamu tidak menyimpang. Pertumbuhan dan kematangan itu harus melalui proses uji. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang-orang yang sebelum diutus ke luar negeri, dia harus diuji. Dia harus mendapatkan training yang sangat kuat. Kalau tidak lolos ya berarti ditunda, ikut terus. Begitu susahnya belum belajar bahasa daerah yang dia harus datangi. Enggak gampang. Tetapi kecintaan terhadap Kristus luar biasa. Kalau itu sudah lulus,
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, goncangan-goncangan, tantangan-tantangan itu akan membawa kita, membawa kerohanian jemaat Kolose, akan membawa kerohanian kita. Goncangan-goncangan, tantangan itu semakin membuat otot-otot rohani kita kuat, berdiri tegak. Demi iman kita kepada Kristus, teguh berdiri. Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita tetap setia? Perjalanan rohani kita seperti apa? Apakah kita masih menjadi kanak-kanak kekristenan kita, cengeng, mendapat tantangan sedikit ngambek, tidak mendapat pujian sedikit, ada menyalahkan kanan kiri. Wow, kekristenan sekarang sudah tidak boleh seperti itu. Sekarang saatnya kita harus berdiri kokoh, tinggal tetap di dalam Kristus. Akar kita terus semakin ke dalam, di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, melalui pendalaman kebenaran firman Allah yang terus menerus, agar kita mampu berdiri kokoh di tengah goncangan-goncangan hidup, di tengah goncangan-goncangan ajaran-ajaran sesat, agar kita tetap memegang teguh firman Allah tanpa salah ini. Jadikan pedoman hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka apapun tantangan kita akan tetap tegak berdiri. Bahkan ujian pencobaan bisa membuat kita berdiri dan tetap tersenyum, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Amin. Mau tetap setia sampai akhir? Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian itu. Setia sampai akhir, agar kita kedapatan di hadapan Tuhan berkenan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Doa. Renungkan syair pujian ini yang luar biasa. Sepenuh hati kita. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan
kehidupan kekristenan kita. Berapa lama kita percaya Yesus sampai saat ini? Berapa puluh tahun perjalanan kehidupan kita jalani? Seperti apakah pertumbuhan kerohanian kita? Apakah saudara saat ini sedang dalam tahap memiliki iman yang suam-suam kuku? Tidak panas, tidak dingin. Atau mungkin saudara sekarang sedang hampa memiliki kehidupan kerohanian saudara yang sangat-sangat statis. Kekristenan tidak berjalan di tempat. Kekristenan tidak berjalan di tempat. Kekristenan harus bergerak, harus berjalan terus dan terus dan terus menuju sebuah kedewasaan. Masa pandemi membuat kita banyak terhalang, khususnya sulit untuk berkomunikasi, bertatap muka, sharing secara terbuka seperti biasa. Hari ini kita bersyukur beberapa saat yang lalu sudah diizinkan oleh pemerintah untuk bertatap muka. Saya mau bertanya, dan mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana pertumbuhan kerohanian kita? Apakah stuck? Apakah berhenti? Apakah semakin kering? Ataukah mati kerohanian kita? Akar iman kita semakin ke dalam, tertancap. Menikmati nutrisi-nutrisi ilahi dari Kristus, atau justru busuk akar itu sehingga membuat kehidupan pohon itu menjadi roboh. Kekristenan kita mungkin roboh atau sedang layu. Kalau itu yang terjadi, mari kita berdoa. Pelayanan saudara, apakah semakin terpacu untuk semakin setia, atau justru pelayanan saudara berhenti total dan saudara merasa dingin untuk melayani Tuhan? Mari kita pujikan renungan, rapnya saja, dalam sikap doa, biar itu menempelak kita, bahwa kita mau setia sampai akhir. Melayani seumur hidup. Berjanjilah bahwa engkau akan melayani Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berjanji, Tuhan, aku mau melayanimu. Apapun yang terjadi, karena engkau telah menganugerahi aku keselamatan dan panggilan istimewa untuk melayani Tuhan. Mau setia sampai akhir. Ini Tuhan hati kami. Ini komitmen kami. Ini kerinduan kami. Kami tidak mau berhenti di tengah perjalanan kami. Mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Biarlah ini menjadi komitmen kami, Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ketika perjalanan rohanian kami tidak benar, ketika kerohanian kami tidak bertumbuh dengan baik, ketika kami tidak menghisap nutrisi-nutrisi dari Kristus secara maksimal, karena kami hanya mementingkan perkara-perkara kedagingan dan duniawi, sehingga kami memiliki kekristenan dan iman kami adalah iman yang sangat statis, datar, tidak ada sentuhan kuasa Allah. Hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kami, agar kami tetap setia menjalani kehidupan kami. Berapapun tantangan kami boleh tetap melekat di dalam Engkau, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, teguh berdiri di dalam Kristus. Ini kerinduan kami, sehingga kami tetap setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendoakan
keluarga Bapak Paulus yang akan menyerahkan anaknya untuk didoakan. Ya. Jadi dipersilahkan Bapak Paulus Bumantoro dengan Ibu dan kita akan mendoakan keluarga itu. Bisa minta tolong stop map-nya, ya. Oke, disilakan Pak, berdiri di sini atau di sebelah kiri boleh. Oke, ya. Singer bisa pinjam mic-nya, ya. Oke, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyerahkan anak ini ke dalam Tuhan di dalam doa bersama. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat Alkitab, ya. Pada minggu yang lalu anaknya Pak Adi, Nathanael Adi dan juga Ibu Via diserahkan, didoakan. Sekarang beliau berdua, keluarga itu pindah ke Medan, ya, ke tempat mertua Mas Adi, jadi tidak kembali ke Palembang lagi. Jadi mohon dukungan doa. Nah sekarang Pak Paulus akan menyerahkan anaknya beserta ibu menyerahkan anaknya yang bernama Timotius Yoga Kristoro. Ya, Timotius. Wah, kita doakan supaya anak ini menjadi benar-benar menjadi seperti Timotius di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kemarin saya membacakan dari Perjanjian Baru, saya sekarang akan membacakan ayat Alkitab dari Perjanjian Lama. Ini ada kisah di dalam 1 Samuel, ya. Di dalam 1 Samuel di mana ada orang yang mempunyai 2 istri yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Kita tahu ya cerita itu. Ya, di mana Hana itu mandul, Penina punya anak lalu dihina terus. Ya. Ketika dia berdoa di bait Allah, Imam Eli melihat Hana ini berdoa dengan mulutnya yang tidak mengeluarkan kata-kata. Tetapi terus mulutnya ini, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Umi-umi ya, terus berbicara, komat kamit. Lah, Eli berkata, loh, kamu ini sedang ngapain? Kamu mabuk ya? Lalu Hana berkata, ya, Hana berkata bahwa saya tidak mabuk. Saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan mencurahkan kesedihan karena aku dihina, tidak punya anak. Bertahun-tahun mengalami cercaan, bertahun-tahun mengalami tekanan mental karena teraniaya perasaannya. Oleh karena Penina menghina dia mandul. Lalu dia menghadap Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku anak, maka anak itu nanti akan kuserahkan padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya dia setelah 1 tahun dia hamil. Ya. Ayat 20 pasal yang pertama 1 Samuel. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi anak dipersembahkan kepada Tuhan karena anak itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Paulus dan Ibu, anak adalah karunia Tuhan yang dititipkan kepada kita, kepada orang tua untuk dibesarkan dan untuk diajar, ya, sebagaimana Tuhan mengajarkan agar anak-anak itu taat dan tunduk kepada orang tua maupun berbakti kepada Tuhan. Saya mohon Bapak Paulus dan Ibu untuk membacakan janji atau ikrar Bapak Ibu kepada Tuhan, ya, dimulai dari sini. Silahkan. 1, 2, 3.
dalam pimpinan Roh Kudus dan dengan keyakinan akan kasih karunia Tuhan Yesus kepada anak kami yang bernama Timotius Yogo Kristoro, lahir di Palembang tanggal 6 Januari 2021. Maka pada hari ini di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang menyerahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berjanji bahwa 1. Kami akan membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 2. Kami akan mendidik anak kami di dalam kebenaran Alkitab. 3. Kami akan menyerahkan kehidupan anak kami selanjutnya kepada pemeliharaan Allah Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus yang membimbing, yang memberkati, dan yang memakainya. Palembang 10 Oktober 2021, Paulus Bomantoro, Christine Islamanti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Paulus dan Ibu yang telah menyampaikan ikrarnya di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan bahwa akan membesarkan, akan mendidik di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan saya akan mendoakan anak ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak kami Timotius, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dia benar-benar menjadi Timotius seperti di dalam firman Allah. Dia menjadi anak yang setia, dari kecil belajar firman Allah yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Dan kami mohon supaya anak ini benar-benar bertumbuh, diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani, menjadi anak Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang setia, sebagaimana Hana menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Sekarang Pak Paulus dengan Ibu menyerahkan Timotius di hadapan-Mu, di hadapan sidang jemaat yang menyaksikan. Kami memohonkan berkat daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mohon supaya berkat Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan, penghiburan, penyertaan, dan perlindungan daripada Roh Kudus membimbing anak ini. Kau jauhkan dari sakit penyakit, Kau jauhkan dari mara bahaya, dan menjadi anak yang sehat, diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan anak ini sepenuh ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini piagamnya bagi Paulus. Ya, Tuhan berkati. Ya. Mari silakan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan menyaksikan atau mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh saudara kita yang bertugas. Mari dipersilahkan. Warta Gereja Minggu 10 Oktober 2021. Diinformasikan kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 17 Oktober 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 pagi. Kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan 120 orang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telaum Banua. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Palembang secara live streaming. Dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu tonton. Kamu wanita diundang dalam kelas sekolah minggu dewasa wanita nanti sore jam 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. ID meeting dan password akan dikirim ke WA group masing-masing. Untuk kaum pria diundang dalam kelas sekolah minggu dewasa pria nanti malam jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. ID dan password akan dikirim ke WA group masing-masing. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin dapat mengirimkan link SMS yang diterima saat vaksin ke Ibu Angel TU Gereja Baptis Palembang. Jika bermasalah hanya menerima link SMS satu kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel dengan cara akses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin kedepannya berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan, kunjungan ke mal,
atau dokumen lainnya dengan biaya cetak Rp15.000 per kartu vaksin. Seluruh kaum remaja Gereja Baptis Indonesia Palembang diundang dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 jam 6 sore dengan tema Siapa yang Kita Layani. Host Saudari Madeline melalui Zoom, ID meeting dan password akan dikirim ke WA Group PRBI. Mari kaum pemuda Baptis Indonesia Palembang yang terkasih diundang untuk hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 di Gereja Baptis Palembang jam 6 sore dengan acara Master Chef with Mrs. Yuna. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA atas nama Pendeta Emmanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode QRIS dari Bank BCA dapat melalui aplikasi yang tersedia. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang terpapar COVID-19, dapat memberikan persembahan khusus COVID-19 melalui rekening BCA atas nama Pendeta Emmanuel Ragiono atau Lorencia Agnes dengan contoh penulisan donasi 10.000 menjadi Rp10.019, 50.000 menjadi Rp50.19, atau Bapak Ibu bisa menambahkan kode 19 pada nominal donasi seterusnya. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan 5M plus VDC, mencuci tangan, memakai masker sebaiknya 2 rangkap, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta dalam ruangan silakan membuka ventilasi, tetap melaksanakan durasi dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari jam 9, pokok-pokok doa akan dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA Group Gereja. Pendeta Emmanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 10 Oktober, Bapak Paulus Bomantoro, 12 Oktober, Bapak Yenriko Marpaung, 13 Oktober, Ibu Deborah Yanasari dan Ibu Tika Oktavia, 14 Oktober, Bapak Bartolomeus Anton, 16 Oktober, Saudara Andreas Marcelino Kusuma Putra. Demikianlah warta gereja dalam minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu bisa mendukung di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, kami boleh mengucap syukur karena kami boleh menyelesaikan ibadah dengan pertolongan Roh Kudus. Hari ini izinkan kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Kami sangat percaya dan yakin tidak ada kehidupan yang sangat indah dalam dunia ini kecuali kehidupan yang perjalanan hidupnya disertai dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagi saudara kami yang berulang tahun, baik hari ini Pak Paulus Bumantoro dan rekan-rekan yang lain sampai 1 pekan ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan kehidupan, kami tahu bahwa Tuhan yang akan terus memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka tetap setia melayani-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami ini. Dan kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan pelayanan secara live streaming, baik itu sekolah minggu dewasa, baik itu remaja maupun pemuda, dan ibadah umum besok minggu. Sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan akan terus memberkati dan menolong. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang setia, terus setia ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk pemerintah yang memberikan kesempatan kami untuk boleh beribadah di dalam ruangan ini dengan tatap muka. Kami bersyukur Bapa,
sekalipun kapasitas kami 120 ruangan ini, kami masih punya ruangan di bawah yang bisa kami pakai ketika kami punya kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam pengajaran firman Allah, maka kami boleh setia hadir setiap hari Minggu. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang masih mengalami pergumulan, mungkin trauma dengan COVID-19, yang belum bisa hadir dalam ibadah. Kami doakan agar mereka juga tetap setia mengiring Kristus dan mau memulai mencoba untuk hadir dalam ibadah di ruangan ini, sehingga mereka juga tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Kami tahu bahwa ada pengorbanan yang perlu mereka korbankan, waktu, tenaga, keuangan, tapi kami percaya ketika kami kaitkan dengan anugerah yang begitu besar, maka pengorbanan kami tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Oleh karenanya maka Tuhan, biarlah kami mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam perjalanan rohani kami, sehingga kami tetap setia sampai akhir. Kami doakan pemerintah kami doakan pendistribusian COVID, kami doakan untuk penyuntikan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, supaya tetap berjalan dengan baik dan boleh menjadi seluruh masyarakat diberikan kekebalan tubuh untuk sehat. Kami juga berdoa untuk wilayah-wilayah yang masih memberlakukan PPKM. Kami doakan supaya tetap protokol kesehatan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak menimbulkan pertumbuhan COVID-19 yang lebih besar lagi. Justru kami rindu supaya semakin habis, dan jika Tuhan berkenan, hentikan tanpa COVID-19, agar seluruh masyarakat dunia ini boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Namun biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Roh Kudus. Dan persembahan yang kami akan berikan juga, baik persepuluhan yang kami kembalikan maupun ucapan syukur hari ini, biarlah berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan Roh yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, tetaplah setia. Silakan duduk dan bersatu teduh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, selamat hari Minggu dan sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.